Shalom saudaraku dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal 4 saudaraku. Pasal 4, kurang satu pasal lagi, pasal 5, terus kita selesaikan ya. Nah, di dalam pasal 4 ini adalah merupakan bagian yang keempat dari kitab atau dari surat 1 Yohanes. Bagian pertama itu pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17, yaitu tentang ajakan untuk tinggal dan bersekutu dalam kasih Allah. Jadi ajakan untuk tinggal bersekutu dalam kasih Allah. Nah, pasal 2 ayat 18 sampai 28 itu bagian yang kedua, itu tentang peringatan tentang antikris. Oleh karena itu yang bagian pertama ini Rasul Yohanes menasihatkan ayo tinggal bersekutu dulu. Karena apa? Ada peringatan tentang antikris. Bahaya. Kita harus tahu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu tipu dayanya antikris. Bagian ketiga tentang perbedaan anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Itu pasal 2 ayat 29 sampai pasal 3 ayat 24. Ya, itu anak Allah, anak iblis, kasih dan benci itu semua diceritakan di situ. Nah, bagian yang keempat ini tentang penegasan ajaran sesat dari antikris. Jadi disebutkan lagi bagian yang keempat ini, yaitu di dalam ayat yang pertama sampai yang keenam. Nah, ayat yang ke-7 sampai 21 ini baru bagian yang kelima, yaitu tentang ajakan untuk mengasihi Allah. Nah, dan seterusnya nanti kita akan lihat lagi bagian yang ke-6 dan penutup itu bagian yang ke-7. Oke, kita akan lihat dulu satu demi satu. Kita akan belajar hari ini tentang pasal 4 ayat 1. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah keluar ke dalam dunia. Jadi jangan percaya setiap roh. Ujilah roh-roh itu apakah mereka dari Allah atau bukan. Sebab banyak nabi palsu telah keluar ke dalam dunia ini. Nah, pada awal pasal 4 ini Rasul Yohanes berbicara sekali lagi tentang roh antikris. Ada beberapa nasihat tentang roh antikris dan kita harus bisa membedakan agar tidak sampai tersesat. Nah, adapun nasihatnya itu ada dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 3 itu tentang ujilah setiap roh. Gitu ya. Ayat 4 sampai 6 itu baru jangan takut akan roh dunia. Jadi ayat 1 sampai 3 ini kita akan belajar nanti ini bagaimana membedakan roh yang benar, roh yang sesat, roh dari Allah, roh antikris. Bagaimana ciri-cirinya, tanda-tandanya. Nah itu. Dari itu kita sudah tahu, oh ini roh dunia, roh antikris. Nah, ayat 4 sampai 6 diberi nasihat. Jangan takut. Kalau kamu menghadapi roh antikris, jangan takut. Nah, oke ya. Kita akan lihat dulu ayat yang pertama. Jangan percaya setiap roh. Ujilah semua roh. Kenapa? Karena ada nabi palsu. Banyak nabi palsu keluar ke dalam dunia ini. Yang enggak, yang ya berkeliaran dalam kehidupan kita sehari-hari itu muncul, saudaraku. Ini ayat pertama, kita lihat ya. Di dalam ayat pertama itu disebut juga tentang kekasih. Nah, ini disebut lagi untuk menegaskan bahwa Yohanes ini menuliskan semua nasihat ini dari pasal 1 sampai pasal 5 ini karena dia mengasihi para pembacanya. Demikian juga kita harus juga bisa menyebut saudara seiman kita dengan sebutan kekasih atau yang dikasihi, bukan yang dibenci, yang dimusuhi, yang tidak disenangi. Bukan seperti itu. Salah itu, saudaraku. Ya. Hal pertama yang dinasihatkan adalah jangan percaya setiap roh.
Karena Rasul Yohanes mengasihi pembacanya, dia menasihatkan ini. Dia menyebut kekasih. Siapa yang di sini yang dengar video ini, saudara, ada benci, ada rasa tidak senang, ada kekecewaan, bertobat, ampuni. Mau menerima kembali, itu sudah belajar kan? Rahasia pengampunan 70 kali 7 di pasal 3. Saudara bisa lihat video-video saya sebelumnya di pasal 3 ayat yang ke-15, 14 itu ya. Nah, itu. Hal pertama yang dinasihatkan adalah jangan percaya setiap roh, melainkan ujilah roh-roh itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang roh. Kata roh di sini adalah pribadi manusia itu sendiri. Pengertian roh dalam ayat 1 ini adalah pribadi manusia itu sendiri. Menurut firman Tuhan, manusia di dalam firman Tuhan itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. 3 jenis, Yang pertama, firman Tuhan membagi manusia itu tidak dibagi. Misalnya, dalam Kejadian 46 ayat yang ke-5 dikatakan jiwa yang selamat 8 jiwa. Kita lihat itu ya. Kejadian 46 ayat yang ke-5. Kejadian 46 ayat yang ke-5. Berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka serta anak istri mereka. Dan mereka memiliki naik kereta yang dikirim Firaun. Ayat 15. Kejadian 46 ayat 15 yang benar. Ayat 15. Itu dikatakan berjumlah 33 jiwa. Nah, kata jiwa itu sendiri ini menunjukkan bahwa itu adalah orang atau seutuhnya, orang, manusia seutuhnya. Itu karena tidak dibagi. Yang kedua, jenis yang kedua itu adalah dibagi menjadi 2 bagian manusia ini, atau dalam istilahnya itu dikotomi. Nah, misalnya dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami, jenis pertama, semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Lihat, 2 bagian kan dibagi. Manusia batinia, manusia lahiria. Ada istilah lagi yang lain, orang luar, orang dalam. Nah, itu dibagi 2. Di dalam ilmu jiwa, itu memang istilah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dalam firman Tuhan, istilah tubuh dan jiwa atau nyawa itu kalau dibagi 2 atau dikotomi itu merujuk pada manusia lahiria atau orang luar. Sedangkan orang dalam itu adalah roh manusia itu sendiri. Jadi manusia dalam atau manusia batinia itu adalah rohnya itu sendiri. Nah, Alkitab paling banyak membagi menjadi 2 bagian ini. Misalnya dalam 1 Petrus 3 ayat 4, Mazmur 42 ayat 3, itu lebih baik dibagi situ, orang luar, orang dalam. Tubuh nyawa itu orang luar, roh itu orang dalam. Nah, jenis yang ketiga itu dibagi 3, yaitu trikotomi. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya, dibagi 3 kan. Nah, ini dalam diri manusia. Istilah jiwa di sini dalam terjemahan baru kan jiwa, di dalam terjemahan lama itu nyawa. Nah, ini pembagian manusia. Nah, di sini dikatakan jangan percaya setiap roh. Yang dikatakan di sini roh itu adalah pribadi manusia. Pribadi manusia, bukan roh-roh apa istilahnya
gentayangan apa. Bukan seperti itu. Ini adalah pribadi manusia. Orang dalam. Diuji. Jangan percaya. Gitu loh. Keadaan yang fana adalah tubuh nyawa manusia. Istilah jiwa ini lebih suka saya ini lebih tepat melihatnya itu sebagai nyawa. Nyawa itu hidup. Nah, nyawa, tubuh nyawa manusia itu adalah keadaan yang fana. Keadaan yang kekal itu adalah roh manusia itu sendiri. Atau kalau dalam firman Tuhan ini banyak istilah-istilah dikotomi, dibagi dua. Kata jiwa itu merujuk pada roh manusia itu sendiri. Saya mungkin akan ke depan akan juga membuat sebuah playlist tentang tubuh, jiwa, dan roh. Ini penting saudaraku karena beberapa orang memakai firman Tuhan itu pengertiannya itu dicampur dengan ilmu jiwa atau psikologi. Tidak tepat. Firman Tuhan is firman Tuhan. Psikologi is psikologi. Tidak bisa disamakan. Dalam psikologi, ilmu jiwa, mempelajari jiwa manusia, mempelajari pribadi manusia, itu bagus. Bagaimana cara interview yang baik, bagaimana cara melihat manusia dengan baik dalam dunia pekerjaan sehingga tidak sampai salah menerima karyawan. Itu oke, bagus. Tapi jangan dicampur dengan pengertian firman Tuhan. Nanti bertentangan, saudaraku. Nanti bertentangan. Karena apa? Jiwa dalam pengertian firman Tuhan itu bagi banyak hal. Kalau tidak dibagi, jiwa itu berarti artinya orang seutuhnya manusia. 20 jiwa ya 20 orang gitu ya. Dibagi dua. Istilah jiwa itu artinya roh atau pribadi manusia. Nah, dibagi tiga, istilah jiwa itu artinya nyawa atau hidup. Nyawa. Di dalam darah itu ada nyawa. Nah, ini ya saudaraku ya. Ini penting saudaraku. Nanti lebih dalam lagi menarik. Kenapa kok lebih suka tubuh nyawa roh, bukan tubuh jiwa roh? Karena jiwa ini banyak di dalam firman Tuhan ini dikaitkan dengan pribadi, roh. Sedangkan nyawa tidak. Nyawa ini darah. Nyawa ini darah. Jadi manusia itu tubuh ini adalah benda mati terbuat dari apa? Tanah liat toh, katanya firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dalam Kejadian tuh dibentuk dari tanah liat itu terus dihembusi roh, kan? Jadi hidup. Nah, roh ini yang membuat akhirnya darah ini mengalir semua, saudaraku. Sehingga ada kehidupan, nyawa. Di dalam darah itulah nyawa. Itu dalam bilangan imamat itu ada. Oleh karena itu jangan makan darah. Itu dalam firman Tuhan. Kita nggak bahas secara kedokteran atau secara harafiah, enggak. Istilah firman Tuhan, jangan makan binatang campur dengan darahnya. Apa artinya itu? Apakah kita nggak boleh makan dede, apa itu istilah, apa namanya ya? Darah. Bukan. Ini arti rohani. Darah itu berarti hidup, kehidupan. Nah, kalau kita makan sesuatu dicampur dengan kehidupannya, hati-hati. Contoh, kita kerja di dalam suatu bank. Oh baik, kerjanya baik. Makan binatang, baik. Tapi kalau tercampur dengan darahnya, darah is nyawa, is hidup, kehidupan. Kerja di bank, tapi kehidupannya apa? Dipaksa harus pergi ke klub, ke diskotik. Untuk dapat klien itu harus, saya ini misal, contoh, saya nggak sebut nama bank juga di sini. Saya juga tidak mendiskreditkan bank. Atau oke lah, satu pekerjaan tertentu lah, daripada nanti saya salah, pekerjaan tertentu. Baik pekerjaannya,
tidak jual narkoba, kan pekerjaan yang baik. Tidak bekerja untuk membunuh orang, kan bukan. Ini kerja yang baik. Tapi pekerjaan itu untuk cari klien harus berpakaian seksi, terus juga harus nemani klien, misalnya booking perempuan, ditemani minum-minum, diskotik. Nah itu kan dicampur antara pekerjaan dengan darahnya atau hidupnya, kehidupannya. Kalau dicampur, kata firman Tuhan tidak boleh. Ini di dalam Imamat 13. Nanti kita akan lihat lebih dalam, saudaraku. Ya kapan-kapan ya kita akan belajar tentang Imamat. Imamat 11, binatang haram dan tidak haram. Jangan makan daging dicampur dengan darah. Tak boleh. Itu artinya seperti itu. Karena darah ini kehidupan, hidup. Nah, bagaimana proses manusia itu meninggal atau mati? Saya kasih sedikit tentang tubuh jiwa roh ini supaya kita mengerti. Kalau manusia itu dikatakan mati, adalah rohnya itu keluar dari tubuhnya. Rohnya kembali kepada Allah. Satu kali manusia itu akan mati, setelah itu dihakimi. Siapa yang dihakimi? Itu adalah rohnya. Rohnya itu dihakimi oleh Allah, masuk surga atau neraka. Nah, darah di dalam tubuh manusia itu berhenti mengalir, hilang. Ya, saya belum tahu apakah masih ada di dalamnya, tapi harusnya tidak ada. Disobek ya ada keluar gitu ya. Cuman darahnya itu berhenti mengalir. Jadi nyawanya nggak ada. Tubuhnya mati, dikubur dalam tanah. Tubuhnya kembali kepada tanah. Nah, itu artinya, saudara. Jadi tubuh, nyawa, roh ini saya rasa lebih tepat, ya. Karena jiwa ini di dalam firman Tuhan lebih banyak merujuk kepada pribadi manusia, rohnya. Nah, lanjut lebih dalam lagi tentang ayat 1 ini, saudara, ya. Tetapi ujilah roh-roh itu, ujilah setiap pribadi itu. Bedanya roh yang dari Allah dapat terlihat dari buahnya. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Pribadi yang dari Allah itu selalu menghasilkan atau berbuahkan kebaikan. Yakobus 1 ayat 17. Berbuahkan kebenaran. Yohanes 8 ayat 47. Hal ini nggak bisa ditoleransi. Jadi kalau roh atau pribadi dari Allah itu berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Kalau berbuahkan kejahatan atau dosa, itu bukan pribadi dari Allah. Misalnya, ayo ikut aku, kemana? Kita curi barang. Itu bukan pribadi dari Allah. Ayo, waduh, kamu apa? Oh, disakiti temenmu. Iya, wah, balas aja. Itu temanmu itu memang gak layak kok dikasih kebaikan. Kamu dulu saya tolong dia kan, sekarang kamu disakiti. Aduh, percuma lah temenan sama dia. Itu bukan pribadi dari Allah. Itu bukan roh dari Allah, kan itu roh pemecah. Roh bukan berbuahkan kebaikan dan kebenaran di situ. Bisa mengerti, saudaraku? Di situ ya, gak bisa toleransi. Sedangkan yang berbuahkan kejahatan dan dosa itu dari iblis. Yohanes 8 ayat 44. Iblis memang memakai manusia sebagai alat ukur untuk menghancurkan pekerjaan Allah serta memecah belah persekutuan umat Tuhan. Juga untuk membawa banyak orang jatuh ke dalam dosa sampai masuk neraka. Itu iblis, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, hati-hati, jangan kita percaya, oh ya ini temanku kok, itu nasihatnya disuruh bales ya aku ya nurut. Temanku teman baikku ini, orangnya baik. Kita nggak lihat seperti itu. Jangan percaya setiap roh, melainkan ujilah roh-roh itu. Tes perkataannya, ide-idenya. Ini berbuahkan kebaikan, kebenaran, atau berbuahkan dosa atau kejahatan. Kalau berbuahkan dosa atau kejahatan,
ini pribadinya bukan dari Tuhan. Jangan dituruti. Walaupun teman baik kita, walaupun ini adalah sahabat kita, orang tua kita. Loh, kok bisa ngomong itu? Itu yang ngomong hamba Tuhan loh. Bisa. Karena ada dua cara iblis bekerja dalam diri seseorang. Nanti kita akan lihat dalam video selanjutnya. Ini saya akan akhiri video ini. Jadi video ini kita sudah belajar sedikit tentang pembagian manusia, yaitu tubuh, nyawa, roh. Tidak dibagi dua dikotomi tentang manusia luar, manusia dalam, juga manusia lahiriah, manusia batiniah. Itu juga trikotomi atau dibagi tiga, tubuh, nyawa, roh. Dan di sini juga ditulis, jangan percaya setiap roh, ujilah roh-roh itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.